Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur untuk berkat Tuhan hari ini. Kita bertemu lagi dalam Renungan Harian Toraja edisi Rabu 15 Maret 2023. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 81 ayat 1 sampai 8. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah Tuhan sertai sepanjang malam saat kami beristirahat, dan pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami sehingga kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, haleluya, amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 81 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Amin firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Pembaharuan Janji. Perjanjian adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh dua pihak atau lebih untuk suatu tujuan bersama. Di dalamnya ada komitmen bersama yang menuntut kesetiaan dari semua pihak yang mengikrarkan perjanjian itu. Kalau di Toraja disebut sibase. Perjanjian atau base dapat saja direproduksi terus-menerus dari generasi ke generasi sehingga tidak dilupakan. Dalam momen-momen tertentu, orang biasa melakukan tradisi untun dan base, di mana janji atau sumpah tersebut dirayakan kembali dengan melibatkan keturunan dari pihak-pihak yang telah terikat di dalamnya. Perjanjian adalah tema besar yang ada dalam Alkitab. Karena itulah Alkitab dikategorikan ke dalam dua bagian besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ditandai dengan pemilihan Allah atas bangsa Israel menjadi bangsa pilihan. Sebagai respon, maka orang Israel harus hidup dalam perjanjian tersebut dan tidak boleh keluar dari dalamnya. Jika orang Israel setia, maka Allah melimpahkan berkat dan melindungi mereka dari ancaman dan bahaya. Tetapi seringkali orang Israel ingkar, sehingga malapetaka menimpa mereka. Namun demikian, Allah tidak pernah membatalkan janjinya, tetapi sekaligus menuntut pertobatan dari orang Israel yang telah ingkar. Inilah yang menjadi dasar sehingga perjanjian tersebut diulang dan dirayakan kembali. Untun dan base, puji-pujian, tarian, dan musik terbaik digelar untuk mengingat pertolongan dan ketetapan Tuhan yang membuat orang Israel hidup. Puncak dari perjanjian Allah ada di dalam Yesus Kristus, dan perjanjian itu tidak lagi hanya terkurung di dalam lingkungan bangsa Israel saja, tetapi telah meluas sampai ke seluruh penjuru bumi, dan kita pun ada dalam perjanjian itu. Amin firman Tuhan.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang terus menguatkan kami tentang janji setia yang selalu Tuhan tepati dan Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan kami hari ini bahkan seterusnya. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menolong, memberkati dan menyertai kami dalam kami menjalani hari-hari ke depannya Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu setia menjadi murid-murid-Mu. Tuhan berkati setiap kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan pulihkan kami Tuhan sehingga kami bisa beraktivitas sebagaimana biasanya ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mungkin saat ini memiliki pergumulan. Biarlah Tuhan terus kuatkan kami dan biarlah kami juga Tuhan boleh terus menaruh harapan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati aktivitas kami Tuhan hari ini bahkan seterusnya. Biarlah Tuhan yang terus beracara di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.